Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Tentu saja sehat ya, dan semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan pada kita semua, keluangan waktu, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya dan sebaik-baiknya tentunya, terutama pada pembelajaran daring kita kali ini ya nak ya. Baik, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai proposal ya, bagian yang ketiga, yaitu kita akan membahas kaidah kebahasaan proposal. Nah, anak-anak bisa lihat bukunya di halaman 168. Silakan Anda buka. Ya, di situ ada menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal. Baik, di situ juga disajikan nak ya, di buku tersebut sebuah penggalan ataupun kutipan dari teks yang membahas tentang pengusulan ataupun rancangan ataupun rencana diberlakukannya kurikulum baru yang tidak lama lagi dikatakan dalam teks itu akan dilaksanakan. Nah, itu adalah contoh ya, contoh dari sebuah rencana ataupun rancangan, dan tentu saja ada beberapa kaidah kebahasaan yang menandai sebuah kutipan tersebut ataupun proposal tersebut ataupun kutipan proposal tersebut yang kemudian bahasanya itu tampak di dalamnya ya nak ya. Nah, di antaranya terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif ya. Bersifat argumentatif yang dimaksud adalah antara lain adalah pembelakuan pada kata-kata tentang pemberlakuan kurikulum baru sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Itu kan adalah pernyataan yang argumentatif. Nah, silakan Anda baca sambil Anda baca buku paketnya halaman 168 tentang teks yang bersifat argumentatif tadi yang mencirikan kebahasaan dari proposal. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita ya nak ya, yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis isi teks proposal. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks proposal. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, kita langsung saja kepada teorinya, yaitu tentang kebahasaan, kaidah kebahasaan dari proposal. Yang pertama, ini seperti saya sampaikan tadi di awal di pembukaan pembelajaran kita, yaitu di mana proposal itu menggunakan pernyataan yang argumentatif dan persuasif, sebagaimana contoh teks yang sudah kita bahas tadi, adanya pernyataan yang bersifat argumentatif dan juga persuasif. Ya, dalam teks yang membahas tentang kurikulum baru, di dalamnya juga terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif ya nak ya. Ya, persuasif itu apa? Ya, persuasif ini adalah bersifat ajakan ya, mengajak. Mengajak. Ini argumen juga ya berisi pendapat ya, pendapat-pendapat yang menguatkan, yang berfungsi menguatkan dari pernyataan kita gitu ya, dalam sebuah proposal. Nah, misalnya perhatikanlah kalimat terakhir pada kutipan proposal di buku paket Ananda. Ada kata-kata misalnya kalimat, untuk itu sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Itu merupakan kalimat persuasif yang menyatakan pentingnya kegiatan yang diajukan itu ya, sehingga diharapkan pihak yang ditujukan, yang dituju proposal itu bisa
menerimanya dan menyetujuinya tentunya. Baik, itu ciri kaidah kebahasaan yang pertama dari teks proposal. Yang kedua, teks proposal juga banyak menggunakan istilah ilmiah, ya, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuan yang keilmuan lainnya ataupun keilmuan yang sedang dijadikan proposal itu, bahan proposal itu, ya. Nah, kalau di buku misalnya ada kata-kata hipotesis, ya kan, contohnya ada kata instrumen, ya, ada kata populasi, sampel, ya kan, psikologis, ya, abstrak. Itu adalah betul-betul istilah ilmiah yang lazimnya, ya, itu digunakan dalam sebuah dalam proposal ataupun sebuah karya tulis ilmiah, gitu ya, ya. Nah, ya, itu di situ ada istilah ilmiah, nomenklatur, ya, aksioma, stagnan. Nah, itu kan ada di gambar kita, ya, ya, di slide ini. Baik, yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga dari proposal biasanya banyak menggunakan kata kerja tindakan, ya. Menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan, atau biasa disebut kalau dalam proposal penelitian ini banyak digunakan dalam metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya kata berlatih, ya, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan, dan sebagainya. Itulah contoh-contoh yang merupakan verb atau kata kerja tindakan. Baik, yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Nah, ya, banyak, apalagi dalam kerangka teori, ya, kalau dia proposal penelitian ini banyak menggunakan definisi-definisi atau merujuk pada pendapat-pendapat orang lain, ya, atau buku-buku referensi-referensi yang berkaitan dengan proposal kita tentunya. Nah, cirinya banyak menggunakan kata-kata, contohnya, ya, itu ditandai dengan penggunaan kata merupakan, ya kan. Biasanya kan dalam pendefinisian ini menggunakan kata merupakan, ya kan, ya, merupakan, adalah, ya, apalagi yakni, iyalah. Nah, itu adalah kata-kata yang mengacu pada pendefinisian. Berikutnya, yang kelima, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, ya, ya, makna yang merupakan rincian, seperti selain itu, ya kan. Contohnya kalau kita bisa lihat contohnya dari kata ini, ya. Contoh selain itu, ya, ini kan perincian ini. Pertama, ya, pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu adalah merupakan kata-kata yang bermakna perincian. Berikutnya, ciri kebahasaan berikutnya dari proposal adalah menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan ataupun pengandaian, gitu, ya. Nah, contohnya apa? Banyak menggunakan kata akan, apalagi kata diharapkan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena ini masih merupakan rancangan, ya kan, proposal masih merupakan rencana, belum terjadi, gitu ya, nak, ya. Makanya dia yang akan datang peristiwa itu baru bisa terjadi. Makanya akan ataupun diharapkan itu banyak digunakan dalam kaidah kebahasaan dari teks proposal. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya, di buku itu ada 6, tadi sudah kita tambahkan 1, ya. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif, ya, ataupun lugas. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak yang dituju ataupun penerima proposal. Ya, jadi harus menggunakan kata-kata yang denotatif. Tidak boleh itu menggunakan makna kata yang ataupun kata-kata yang mengandung kiasan atau ambigu, ya, bermakna ganda. Itu tidak boleh. Jadi dihindari. Jadi maknanya harus jelas, lugas, sesuai dengan tujuan dari apa yang kita mau sampaikan. Itu, ya, barangkali, ya, anak-anak,
Demikianlah ya kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat dalam proposal ya, dalam proposal. Dan untuk memperdalam pengetahuan Anda, silahkan dibaca juga bukunya halaman 168 sampai 170 itu ya nak ya, untuk menambah wawasannya. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja untuk memahami materi yang kita pelajari sekarang ini. Mungkin demikian anak-anak pertemuan kita pada kali ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.